Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam dan sekarang saya sudah tersambung dengan Coach Widodo. Wah ini, Coach Widodo Cahyono Putra yang merupakan pelatih dan juga mantan pemain timnas. Selamat malam Coach. Selamat malam, Ya, Caca. Coach, selain berikan komentar terkait bagaimana kemudian permainan ketika kita memenangi pertandingan melawan tim yang begitu hebat Korea Selatan dan bagaimana kemudian peluang menghadapi Uzbekistan dan mungkin satu lagi Coach, siapa yang berpeluang mencetak gol hari Senin ini sebagai pemain yang bisa salto ketika mencetak gol beberapa waktu lalu, Coach silakan. Ya, terima kasih. Saya melihat ya pemain sekarang kemajuannya sangat pesat sekali ya. Bagaimana seorang Coach Shin bisa meramu pemain-pemain yang memang pemain-pemain muda yang menjadikan sebuah tim yang sangat disegani sekarang sangat kuat ya. Karena saya bicara kuat karena pemain-pemain ini bisa berimprovisasi ya, bisa kerjasama timnya sangat luar biasa. Dan tentunya yang saya lihat mentality yang dulu mungkin ya saya juga mengalami kalau bermain dengan tim-tim lawan atau tim-tim yang memang diunggulkan itu sedikit udah nervous, tapi sekarang saya melihat pemain-pemain timnas kita usia 23 ini sangat luar biasa dan itu jauh ya mentality sekarang sudah bagus dan kerjasama timnya juga sudah kompak sekali. Saya berharap tim ini akan menjadi pilar ya Garuda ke depannya. Ya, Coach Widodo, siapa kira-kira punya peluang untuk mencetak gol di hari Senin? Saya tidak bisa meramal ya karena masing-masing pemain punya talenta masing-masing untuk mencetak gol saya kira ya. Bahkan bukan hanya pemain depan saja, di mana Komang Teguh juga udah beberapa kali udah bisa mencetak gol. Jadi inilah sepak bola yang diharapkan, bukan hanya striker yang mencetak gol, tapi semua pemain bisa mencetak gol. Termasuk Armando kemarin dengan penaltinya dia bisa mencetak gol. Inilah sepak bola, makanya dari semua pemain harus siap siapapun yang diturunkan. Oke, benarkah seperti itu Pak Dede? Benar, jadi di dalam sepak bola itu tidak hanya mengandalkan pemain depan saja yang melakukan gol, tetapi semua yang terlibat di permainan itu bisa mencetak gol. Kelebihan Uzbekistan adalah seperti itu, Mbak Caca. Pemain-pemainnya itu hampir semua dari 5 pertandingan itu mencetak gol yang berbeda orangnya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita pun nanti saat melawan Uzbekistan, pemain-pemain Indonesia, siapapun bisa mencetak gol seperti itu. Berarti Bung Fe ini bisa menjadi catatan atau juga keunggulan tidak sih? Ibaratnya begini, nggak ada yang bisa kita jagain juga di para pemain-pemain Uzbekistan karena siapapun bisa mencetak gol untuk timnas Uzbekistan dan kita harus juga menerapkan pola seperti itu. Betul, ya saya setuju ya dikatakan Coach Widodo tadi, siapapun yang mencetak gol artinya juga keunggulan, keuntungan untuk tim kita. Betul. Gitu ya. Dan yang menarik sebenarnya begini, kalau saya pengen melihat bagaimana nanti ketika mungkin kita tidak usah berbicara Indonesianya saja, mungkin Uzbekistannya juga yang harus kita coba evaluasi. Ketika misalnya Uzbekistan juga melakukan evaluasi terhadap tim nasional Indonesia, pemain-pemain unggulan misalnya seperti Marcelino dijaga ketat, siapapun itu dimatikan misalnya dengan permainan yang benar-benar lugas dari Uzbekistan. Nah ini kita akan lihat bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadi evaluasi dari Coach Sintayong dalam menit per menit untuk merubah konsep permainan timnya. Artinya siapa yang muncul bisa mencetak gol itu gak ada masalah. Gitu. Jadi kalau berbicara siapa yang mencetak gol, tentunya semua pemain harus bisa mencetak gol ketika mendapatkan momen itu. Oke, bagaimana Pak Marji bahwa supaya ini bagaimana taktik strategi Uzbekistan ini juga kita harus pelajari juga ya. Jangan sampai ada pemain-pemain yang memang sudah ditargetkan mencetak gol justru dijagai dan nggak bisa kemana-mana, tidak bisa luas seperti apa, Pak Marji? Ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa permainan apa yang selama ini dijalankan oleh Uzbekistan, strategi apa, kan kami sudah pelajari betul itu. Dari beberapa game selama di sini kami pelajari dengan detail supaya dari hasil tim analis yang sudah berjalan dan diberikan kepada tim kepelatihan itu bisa kita evaluasi dan kita bisa mengantisipasi gitu. Jadi kaitannya dengan apa yang Mbak sampaikan tadi, tentu itu sudah kita antisipasi dan sudah bisa kita jalankan lah kira-kira apa sih strategi apa yang akan dilakukan oleh Uzbekistan dan nanti kita akan melakukan seperti apa. Secara detail itu sudah kita lakukan dan ini tadi juga baru selesai kita lakukan itu.
Ya sekarang tinggal berharap saja sebenarnya, tinggal berharap saja para pemain ini, anak-anak ini bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh pelatih. Itu aja. Oke, Coach Widodo, sebenarnya kita juga tahu bahwa terkadang harapan atau juga apa ya, animo masyarakat ini juga bisa dikatakan sebagai penyemangat, tapi juga memang kemudian ini kalau misalnya ya anak sosial media ya dipantau-pantau, pressure-nya juga berat juga gitu, kebayang-bayang. Secara tidak langsung itu psikologi juga terpengaruh. Ini seperti apa saran dari Coach Widodo nih? Jadi saran saya sih ya, kalau memang pemain sudah bermain di medsos, mereka udah harus siap dengan sanjungan, dengan kritikan, dengan hujatan. Ya, jadi saya kira itu kalau memang dia tidak siap, udah tutup medsos, fokus untuk pertandingan besok. Saya kira itu. Oke, dari Bung Fe sebenarnya perlu tidak sih kemudian, yang sudah puasa dulu lah sampai kemudian fokus nanti hari Senin atau bagaimana? Ya, ini kembali kepada setiap pemain menyikapi dan ini penting sekali memang. Bagaimanapun psikologis itu sangat dibutuhkan dalam pertandingan, apalagi pertandingan penting seperti partai semifinal. Dan saya juga nggak tahu ya apakah mungkin juga Coach Sintayong di dalam tim itu juga membuat satu aturan, mungkin tidak memainkan medsos selama pertandingan, juga fokus ke pertandingan dulu, setelah itu baru diizinkan. Kita nggak tahu bagaimana ketentuan dalam tim, karena saya merasakan juga pernah ketika pada saat saya juga bermain untuk tim nasional futsal Indonesia, itu pelatih Iran dulu itu menerapkan hal seperti itu. Jadi dalam satu turnamen itu kita fokus harus mematikan dulu medsos. Untuk apa? Untuk lebih fokus kepada pertandingan saja. Nah, ini kan kembali apa mungkin apabila mungkin Coach Sintayong memberikan kebebasan setiap pemain. Nah, ini kembali kepada pemain sendiri. Saya siap nggak untuk lebih konsentrasi ke pertandingan? Karena memang itu sangat mengganggu tentunya ya. Apalagi kalau kita tahu lah netizen itu bukan cuma semua menyanjung. Ada juga mungkin yang tidak suka segala macam gitu kan. Nah, dilawanin ini akan menjadi satu permasalahan psikologis buat pemain. Pak Marji, bisa dikasih bocoran kita malam ini seberapa ketat sih kemudian hal ini? Ya, jadi saya perlu sampaikan ya, ketika saya berada di timnas itu, ketika kita ikut turnamen, dalam turnamen apapun, baik itu di kelompok usia U17, 20, 23, senior, itu semua saya berlakukan larangan untuk bermain medsos. Sekali lagi, larangan untuk bermain medsos, dan itu selalu saya ulang-ulang kepada para pemain ketika makan pagi, siang, sore, ketika di classroom, pada saat taktikal, itu saya selalu sampaikan, awas ya, jangan sampai ada yang main-main medsos ketika kita sedang turnamen seperti ini. Tapi ketika TC silakan saja. Nah, tetapi begitu kondisi seperti ini saya jaga betul. Saya selalu ikuti perkembangan para pemain, siapa yang bermain medsos, kalau masih ada ya sepakat kita denda gitu. Jadi tapi kan tidak perlu saya kan tidak pernah menyampaikan itu ke publik kan, tetapi perlu saya sampaikan bahwa aturan itu tetap berjalan sampai dengan saat sekarang ini. Oke. Seperti itu. Pak Dede, sebenarnya ngaruh tidak sih secara psikologis kemudian sanjungan? Kita berharap saat ini memang masih sanjungan, meskipun pasti ada 1-2 kritik yang kemudian muncul. Ini bagaimana? Ya, jadi sebenarnya kita jangan terlalu berlebihan memberikan sanjungan kepada pemain-pemain usia muda seperti ini. Karena apa? Berbahaya buat dirinya dia sendiri, karena apa? Dia terlena. Sebetulnya permainan dia masih belum seberapa, katakan seperti itu. Karena apa? Saya sih harapkan bahwa melawan Uzbekistan, pemain-pemain semua di skuad U13 ini, 23 ini adalah fokus. Dan juga menjaga mentalitas bagaimana menghadapi Uzbekistan, jangan terpengaruh oleh nama besar Uzbekistan. Karena kita tahu ya, 2018 kalau tidak salah Uzbekistan itu pernah juara di usia 23 ini. Ya. Nah, jadi tetap fokus, siapapun lawannya harus berani melawan, seperti itu. Sekarang terakhir ini Coach Widodo, boleh kira-kira nih strategi permainan apa yang mungkin paling baik diterapkan untuk kalah menjamu Uzbekistan di hari Senin? Ya kalau strategi tentu Coach Shin lebih tahu lah daripada saya kan. Tapi saya sih berharap pemain timnas ini memainkan bola efektif seperti lawan Yordania ataupun Korea. Ya, jadi tidak berlama-lama dengan bola. Karena saya tahu kan ini ya pemainnya sangat agility-nya berat gitu, kaku gitu, tidak lincah gitu. Nah, itu yang diperlukan permainan secara kolektivitas seperti lawan Yordania dan Korea.
Pola bermain efektif. Saya tambah lagi Coach, ini pertanyaannya prediksi skor deh. Coach Widodo, prediksi skor ini seperti apa? Ya jangan saya lah prediksi. Nggak berani. Saya berharap Indonesia menang. Baik, siap-siap. Oke lah, nggak apa-apa lah, strategi bermain efektif. Mungkin Pak Dede ini, strategi dan juga kalau berani prediksi skor dong. Kalau saya, kalau melihat pertandingan saat melawan Korea, yang begitu kita solid dan berani pressure pemain-pemain Korea, saya punya keyakinan kita bisa memenangkan pertandingan ini 2-1. Oh, 2-1 untuk Indonesia ya? Iya. Oke, bagaimana Bung Fei? Susah ya. Iya, agak ngeri-ngeri sedap menjawab ya. Jadi kalau saya begini ya, kalau saya melihat memang bagaimanapun kemenangan itu penting buat Indonesia. Ya. Berapapun skornya, saya mungkin nggak terlalu bisa menebak itu ya. Tapi kalau kita melihat dari cara permainan kemarin melawan Korea sendiri, yang memang Korea ini raja Asia sebenarnya ya. Kita tahu juga bolak-balik main di Piala Dunia. Saya melihat mungkin ya cukup unggul, kemenangan selisih 1 gol pun udah cukup lah ya. Tapi kalau bisa lebih tuh kita nggak tahu dulu dari prediksi. Seperti lawan Jordania dengan skor yang begitu banyak keunggulannya, nggak pernah ada yang bisa menebak juga kan. Jadi saya hanya mengunggulkan Indonesia menang. Oke, Gitu selisih 1 skor itu harapannya seperti itu ya. Oke, terakhir Pak Marji, ini merupakan masukan ya bahwa permainan pola efektif, skor 2-1, selisih 1 gol. Tapi mungkin dari Pak Marji apa sih harapan sebagai manajer ini untuk seluruh penonton TV One, seluruh pecinta Garuda Muda kita ini seperti apa? Apa saran, apa yang harus kami lakukan untuk memberikan support kepada Garuda Muda kita? Baik, terima kasih ya. Saya tentu sangat berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola dan semuanya lah, baik yang ada di Indonesia, yang ada di Qatar, yang nanti akan nonton langsung. Mohon kiranya doa dan dukungannya agar supaya para pemain ini betul-betul bisa bermain dengan cerdas, diberikan kemudahan dan tentu diakhiri dengan suatu kemenangan. Saya kira itu. Saya juga mohon maaf, mau live karena ini sebentar lagi kita mau berangkat latihan. Baik, terima kasih Pak Marji, terima kasih Coach Widodo, terima kasih Bung Fei, Pak Dede terima kasih. Nanti saat lagi rekan saya Ken Ane sudah siap dengan informasi yang juga tidak kalah penting. Ken, ada apa? Betul sekali, sudah seru-seruan di dunia sepak bola, kita bergeser sejenak ke politik Indonesia pemirsa. Kalau dilihat PKS ini nampaknya menjadi satu-satunya partai di koalisi perubahan yang belum bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Akankah agenda pertemuan itu akan terjadi sekaligus menyatakan sikap dari PKS seperti apa di pemerintahan yang baru? Usai jeda kami hadirkan pembahasannya.